ya ke TV gitu syuting. Iya, Apakah memang diarahkan untuk ke situ atau gimana mungkin? apa nih sebenarnya enggak, jadi memang hari ini kan libur, terus udah gitu diundang hari ini tuh episodenya spesial anak, jadi unjuk bakat. Kebetulan Abai itu suka banget sama barongsai dari umur 2 tahun dan punya barongsai sendiri, jadi ya udah ke mobil, udah ke Ya, mobil, mobil. kasih Emel. Makasih. Panas. Panas merah langsung ya. Nah terus udah gitu karena memang dia senang, terus dia mau, aku juga tanya dulu mau nggak besok perform barongsai, ada siapa aja, ada teman-teman yang anak seumuran dia juga, teman-teman artis juga. Oh ya udah deh boleh gitu. Ya udahlah. Ya sini ya, sana. Kayaknya juga sering konten juga nih bareng sama anak. Atau emang Iya. artis enak apa diajak konten apa gimana sih? Enggak, nanti dulu pakai air putih aja, jangan minum manis. Mau dingin? Jangan, nanti batuk. Kita habis ini mau makan. Gimana tuh sering ajak konten bareng juga gitu di Iya, sosial jadi media? karena memang Abai itu dari kecil mungkin sudah terbiasa dengan kamera, karena memang dari kecil sering aku bawa kerja. Sebenarnya bukan untuk dia kerja, tapi supaya dia tahu aja lingkungan kerja ayah ibunya seperti apa, dan supaya dia terbiasa dengan banyak orang gitu. Karena kan nanti kan pasti dia nggak mungkin ketemu cuma 1-2 orang kan gitu. Nah ternyata dia senang diajakin konten, karena memang anak-anak sekarang udah lebih kritis kali ya. Terus mungkin dia ngelihat banyak juga contoh-contohnya youtuber anak-anak gitu. Akhirnya dia bikin sendiri pakai handphone apa segala macam. Ya udahlah, mumpung dia mau, kadang-kadang kita suka ajak konten gitu. Atau memang akan diarahkan ke entertainment juga? Aku sih sebenarnya pengen dia juga di bidang yang sama. Sebenarnya bukan apa-apa, supaya kita ngarahinnya juga lebih gampang. Karena kalau misalnya dia bekerja atau dia berkecimpung di bidang yang sama dengan ayah dan ibunya, kalau kita ngasih pendapat, kita ngasih arahan, itu kan sesuatu yang benar-benar kita alami sendiri. Ganti baju. Sesuatu yang kita alami sendiri. Tapi aku nggak paksain. Apapun yang Abai mau nanti boleh, selama itu positif dan manfaat. Bukan ini lagi ngomongin itu sayang, yang ngomongin itu lagi. Oke ganteng. Ya panas ya, maaf ya dek. Susah nggak sih mungkin ngarahin anak buat konten atau apa gitu atau bisa Anak-anak sendiri? itu nggak bisa dibohongin. Kalau mereka capek ya kayak tadi gitu, nggak bisa aku marahin. Dulu juga kalau misalnya syuting yang bukan live, syuting yang tapping, itu dari rumah aku udah ingetin, Bay nanti ini akan capek loh, Bay kira-kira mau nggak? Kalau dia bilang mau, oke. Dan dia tuh harus strict banget. Anaknya memang mungkin kayak bapaknya ya. Kalau kita bilang 2 jam ya harus 2 jam. Lewat dari 2 jam dia akan tahu gitu. Kayaknya tadi nggak segini deh jamnya. Jadi kita memang, aku biasanya ngarahinnya kalau syutingnya outdoor atau syutingnya tapping, biasanya aku spare waktunya tuh 2-3 jam. Misalnya breaknya harusnya sebenarnya jam 4, tapi aku bilang kayaknya ini maghrib deh baik gitu. Jadi supaya kalau ternyata lewatnya lebih, kalau ternyata selesainya lebih cepat dia lebih happy. Tapi kalau ternyata maghrib kan udah dibilangin gitu. Kalau boleh tahu ini kan Makan manis. Kang Ferry sayang banget nih sama semua anaknya, Pak. Oh Masya Allah. Ya. Sama Lea. Gitu. Iya dong, harus dong. Nah untuk maksudnya pengen tahu gitu, ada bisa akhirnya kompak gitu sama Lea sama Irisnya itu mungkin juga awalnya seperti apa sih? Semua sih berjalan, nggak ada yang dibikin-bikin ya gitu, karena biar aja waktu yang menjalankan semuanya, menjadikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokoknya banyak doa aja dan niat baik aja, dan kita kan memang pengennya segala sesuatunya itu berjalan baik supaya aku, Lea, itu yang kita utamakan sebenarnya Lea dari dulu. Apapun yang kita lakukan semua Lea, kita pengen Lea, Abai itu nanti sampai gede itu bisa bareng-bareng terus gitu. Jadi itu kita harus demi anak-anak semuanya harus menjadi lebih baik. Waktu itu untuk menurunkan egonya supaya bisa kompak sama Lea dan setiap sih. Gak ada menurunkan ego sih, sebenarnya lebih ke karena ngerasa kalau udah punya anak tuh udah bukan ego sih yang kita pikirin, tapi kita punya tanggung jawab bahwa anak-anak ini harus punya masa depan yang bagus gitu. Karena kita sebagai orang tua kan gak dididik gagal sama orang tua kita, jadi kita nggak pengen anak-anak kita ngerasain kegagalan gitu. Kalau orang tuanya punya sifat yang nggak baik gitu, kita nggak mau kayak gitu. Karena kalau menurut aku, setiap orang tua itu selalu menjadi versi terbaik buat dirinya dia sendiri untuk bisa ditampilkan sama anaknya. Tapi Lea juga sering curhat nggak sih kayak cara buat bertahan di entertainment? Iya, Kan kebetulan. ada cerita Kang Ferry juga masih tetap konsisten. Lea tuh termasuk anak yang aktif banget untuk bertanya, dan dia tuh anak yang paling takut untuk berbuat kesalahan. Kadang aku suka bilang, Kak, nggak apa-apa, bikin salah tuh nggak apa-apa, jadi jangan takut banget bikin salah. Nah, perfeksionis banget Lea tuh. Dan dia lebih cocok bercerita apapun tuh memang sama ayahnya. Jadi mungkin dia melihat dari sudut pandang cowok, gimana sih kalau sudut pandang cewek, kan dia udah punya 2 orang yang bisa ditanyain gitu. Jadi dia memang lebih banyak cerita sama bapak. Dan memang Kang Ferry begitu protektif banget sama Iya, Lea. betul. Semua sama akang tuh, semua sama semua anak-anaknya, mau cewek mau cowok itu protektif banget. Cuman beda aja, membedakan aja. Mungkin kalau Lea
memang dari alamiah biasanya orang tua itu selalu lebih protektif ke anak perempuan, karena anak laki-laki itu nanti dia harus disiapkan untuk bisa jadi pemimpin. Jadi kalau terlalu kita kekeh banget, takutnya dia akan rewel nantinya, sementara kan nanti banyak orang yang akan bergantung sama dia gitu. Katanya Bang Ferry juga sampai nyusulin cowok yang berusaha deketin Lea, itu bener gak sih? Jadi sebenarnya bukan nyamperin, kalau ada yang orang yang kira-kira memberikan pengaruh buruk nih buat dia ya. Cuman biasanya kalau anak-anak kan kalau kita kasih tahu frontal mereka akan nutup. Nah, jadi caranya harus gerilya. Nah, gerilyanya itu cara bapaknya lah udah ya. Oh gitu. Aku bundanya Lea tuh kita kayak ya udahlah bun, kita percayain aja ayahnya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan anaknya gitu. Oh sampai segitu nih? Iya, jadi aku sama bundanya Lea tuh udah saling tahu sifat ayahnya seperti apa. Kalau kita tahan nanti akan jadi masalah. Jadi mendingan kita biarkan dia dengan caranya dia, tapi kita tahu dia pasti nggak akan ngerugiin anaknya. Melihat karirnya Lea sampai akhirnya dapat film remake ya? Iya, Dia remake pemeran ya. utama juga. Iya betul, masya Allah. Itu luar biasa, perjuangannya Lea itu untuk bisa dapat peran ini tuh nggak kayak menjentikan tangan dan bukan dari pengaruh atau permintaan dari ayah ibunya, karena kami juga bukan siapa-siapa kok di dunia entertain gitu. Jadi bukan dari ibunya, bukan dari bundanya, bukan dari ayahnya, ini adalah usaha Lea sendiri. Dan ketika dia diterima peran ini pun kita tuh udah ngasih tahu banyak hal gitu, bundanya, aku, ayahnya udah ngasih tahu banyak hal, karena kita tahu dalam dunia hiburan itu ada pro dan kontra, apalagi sekarang netizen itu berperan sangat luar biasa dibanding kita sendiri yang punya wewenang kan. Mereka kayak ngerasa lebih punya wewenang gitu. Aku udah bilang sama Lea, kalau nanti banyak orang yang kontra, banyak orang yang nggak suka, nggak usah didengerin, karena mereka nggak tahu Lea itu dapat peran ini bukan boleh beli, bukan bayar. Jadi dia itu dapat peran ini memang dipilih. Berarti ketika dia dipilih sama orang yang berkompeten, orang itu pasti percaya boleh bisa. Dan untungnya anaknya cuek gitu, kayak kalau ada yang ini ya udahlah bodo amat, mungkin karena udah kita doktrin dari awal nggak usah didengerin yang gitu-gitu mah, capek-capekin diri kita. Kayaknya